Xiaoyan dan Yalo pun akhirnya memulai misi balas dendamnya untuk menyerang markas Aula Manusia Tianggang, salah satu cabang penting dari Aula Jiwa. Saat mereka tiba di wilayah pegunungan penguburan, Xiaoyan tidak memberi ruang sedikit pun bagi musuh untuk bereaksi. Ia segera membentangkan penggalang spasial raksasa yang menutup seluruh Aula Jiwa beserta pegunungan di sekitarnya. Setiap antek kerucil Aula Jiwa yang mencoba melarikan diri langsung dimusnahkan Xiaoyan tanpa ampun. Api membanjiri medan. Dengan kekuatan yang brutal, Xiaoyan menggempur pasukan Tianxun hingga tubuh mereka hancur dan tanah di bawahnya berubah menjadi genangan darah. Di tengah kehancuran tersebut, Mu Gu muncul. Di tubuhnya menyala api jantung laut peninggalan Han Feng. Namun saat merasakan aura di hadapannya, tubuh Mu Gu bergetar. Sosok yang dulu ia pandang remeh, kini telah berdiri sebagai daoseng elit yang membuat nyalinya runtuh. Xiaoyan tertawa kecil. Ia meminta Mu Gu menyerahkan api jantung laut. Belum sempat Mu Gu bereaksi, Xiaoyan sudah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap ia muncul tepat di atas kepala Mu Gu. Tangannya telurur untuk menarik paksa api surgawi dari dalam tubuhnya. Namun sebelum rencana itu tercapai, sebuah sosok hitam menerobos masuk. Itu adalah Gu Yao, Tianxun kedua Aula Jiwa. Ia langsung melepaskan rantai hitam ke arah Xiaoyan, tapi serangan itu sama sekali tidak berarti. Rantai tersebut justru dilemparkan kembali dengan paksa oleh Xiaoyan. Sebagai seorang banseng, Gu Yao jelas tidak mampu menahan kekuatan itu. Di sisi lain, Mu Gu mulai kehilangan akal. Api jantung laut terus ditarik keluar dari tubuhnya. Dalam kegilaan, ia berniat meledakkan dirinya sendiri, berharap bisa menyeret Xiaoyan menuju kematian. Namun perbedaan tingkat terlalu jauh. Sebelum sempat melakukannya, tubuh Mu Gu lebih dulu dihancurkan. Ia lenyap tanpa meninggalkan apapun. Api jantung laut melayang di udara dan Xiaoyan pun segera menangkapnya. Tanpa ragu ia membuka mulut dan menelan api itu langsung. Dengan tingkat kekuatannya sekarang, menelan api jantung laut tidak lagi memberinya lonjakan tenaga seperti sebelumnya. Namun api itu tetap dibutuhkan. Tanpanya, teratai Buddha yang murka tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Meski api pengubah kehidupan memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tetap hanyalah api surgawi tiruan. Hanya dengan menyatu bersama api jantung laut, Xiaoyan akhirnya mampu membangkitkan teratai api pemusnahan 5 warna yang sesungguhnya. Setelah itu ia mengalihkan pandangan ke arah Gu Yao yang kini diselimuti amarah. Meski demikian, Gu Yao masih berani tertawa. Ia mengejek, mempertanyakan dari mana datangnya bocah seperti Xiaoyan hingga berani berkata ingin menghancurkan Aula Jiwa. Xiaoyan tahu alasannya, Gu Yao hanya berani bersikap keras karena ada penanggung jawab lain yang jauh lebih kuat di baliknya. Karena itu Xiaoyan langsung meminta sosok tersebut untuk keluar. Detik berikutnya, hembusan dingin seperti es menyembur dari dalam aula besar. Aura gelap menyelimuti seluruh area. Dari dalam kegelapan, seorang lelaki tua bertubuh kurus seperti kerangka melangkah perlahan ke depan. Sosok yang muncul itu tidak lain adalah Tianxun pertama Aula Jiwa yang legendaris. Di tengah cahaya api yang berkedip, sosok Tianxun pertama akhirnya mengangkat wajahnya. Kerutan di kulitnya terlihat jelas, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah nyala merah. Dengan suara dingin, ia mengancam akan merenggut nyawa Xiaoyan. Xiaoyan tertawa kecil dan langsung membalas. Ia berkata bahwa belum tentu siapa yang akan mati di tangan siapa, menegaskan bahwa ancaman itu tidak membuatnya gentar sedikitpun. Amarah Gu Yao langsung menyala di matanya. Dengan suara keras dan penuh tekanan, ia memerintahkan Tianxun pertama untuk menghentikan semua omong kosong dan segera memberi pelajaran pada Xiaoyan yang menurutnya telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi dirinya dan juga Aula Jiwa. Ia menegaskan bahwa jika mereka berdua berhasil merebut jiwa seorang daoseng, maka kepala aula pasti akan merasa sangat puas karena nilai satu jiwa seperti itu di matanya setara bahkan melampaui hasil yang dikumpulkan Aula Tianggang selama lebih dari 100 tahun penuh. Ruang di dalam aula kemudian bergetar dan terdistorsi. Dari celah yang terbuka, Yalo kepala pavilion bintang jatuh melangkah keluar perlahan. Wajah Gu Yao langsung mengeras saat ia merasakan aura Yalo yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tanda jelas bahwa guru Xiaoyan itu telah menebus ranah daoseng. Yalo menampilkan senyum tipis saat melihat wajah Gu Yao berubah muram.
Sementara itu Guyao justru mendengus dingin dengan senyum meremehkan, seolah sama sekali tidak gentar pada peningkatan kekuatan lawannya, karena dalam pikirannya mereka sekarang berada tepat di markas besar Aula Jiwa, tempat yang ia anggap sebagai wilayah aman miliknya. Guyao menekan kedua telapak tangannya. Dari tubuhnya meledak doki hitam yang mengerikan, disusul rantai-rantai gelap yang memancarkan gelombang kemarahan saat menyatu ke dalam tubuhnya. Uap hitam melonjak ke segala arah, mengubah wujud Tiansun kedua itu hingga tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Guyao mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, lalu melepaskan rantai-rantai itu dengan kekuatan penuh. Yalau hanya tertawa kecil melihat serangan tersebut. Ia tidak mundur sedikit pun. Tubuhnya justru berubah menjadi kilatan petir yang menghantam rantai Guyao secara langsung. Di sisi lain, Shoyan menghentikan kata-kata tak perlu yang tadi ia tunjukkan pada Tiansun pertama. Ia menyerahkan ahli Aula Tianggang yang tersisa kepada Xiao Xian dan King Lin karena dengan kekuatan mereka sekarang, keduanya sudah cukup untuk menahan seorang elit Banseng. Ekspresi Tiansun pertama langsung membeku. Melihat pertempuran meletus di seluruh Aula Tianggang, ia mengulurkan tangan dari balik lengan bajunya dan dengan cepat membentuk segel-segel rumit. Ruang di sekitar Shoyan langsung berfluktuasi hebat, lalu dari kehampaan muncul tulang-tulang tajam yang melesat ke arahnya dari segala arah. Shoyan menyeringai tipis saat melihat serangan itu. Dengan gerakan ringan ia melambaikan lengan bajunya, melepaskan api merah muda bercampur semburat putih yang memancarkan suhu mengerikan hingga seluruh tulang yang menyeburnya melalai dan lenyap sebelum sempat mendekat. Namun hujan tulang yang menusuk itu belum juga berakhir. Ruang di atas kepala Shoyan kembali bergetar, lalu dari kehampaan muncul sebuah bilah tulang raksasa yang membawa aura aneh, seolah menerobos langsung dari kekosongan itu sendiri. Gelombang fluktuasi yang tidak biasa menyebar saat Tiansun pertama mengayunkan bilah tulang tersebut ke arah kepala Shoyan. Sekilas wajah tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menunjukkan keterkejutan. Ia segera menyadari bahwa serangan yang meluncur ke arahnya bukan sekedar serangan fisik, melainkan hantaman spiritual. Namun Tiansun pertama jelas telah memilih lawan yang salah. Sebagai seorang alkemis, Xiao telah mengasah kekuatan spiritualnya sejak sangat dini. Dalam tingkat kekuatan yang setara, ia tidak pernah gentar, apalagi kalah dalam adu kekuatan jiwa. Tinju Shoyan perlahan mengepal, wajahnya tetap tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Ia melayangkan pukulan ke depan dan hembusan tak kasat mata dari telapak tangannya melesat menghantam langsung fluktuasi spiritual milik Tiansun pertama. Dalam sekejap, Tiansun pertama berkedip dan muncul di bawah bilah tulang raksasa yang menjulang setinggi 1000 kaki. Dengan raungan dingin, ia menyebarkan energi tajam ke segala arah saat bilah itu ditebaskan turun. Pada saat itu, Shoyan mengerti satu hal, bilah tulang aneh itu benar-benar mampu melukai jiwa seseorang. Bayangan bilah raksasa itu langsung memenuhi penglihatannya. Tanpa ragu, kepala pavilion bintang jatuh muda itu mengayunkan lengannya, melepaskan 100 pilar lava yang melesat ke udara dan bertabrakan langsung dengan bilah tulang tersebut. Tiansun pertama mendengus dingin saat serangan pertamanya berhasil diblokir. Ia kembali mengayunkan bilahnya, menjelaskan bahwa bilah tulang tua itu ditempa dari tulang puluhan ribu orang. Setiap tebasan membawa teriakan dan penderitaan ribuan jiwa yang terikat di dalamnya, dan siapapun yang tersentuh akan merasakan kepahitan akibat hantaman puluhan ribu roh yang menyerbu jiwa mereka sekaligus. Mendengar itu, Shoyan justru tertawa terbahak-bahak. Ia mempertahankan api surgawinya di sekeliling tubuh, menahan gempuran bilah tulang Tiansun pertama. Baginya, benda dengan daya penghancur terbesar di dunia itu sudah lebih dari cukup untuk menahan serangan spiritual yang berusaha melukai jiwanya. Tangan Shoyan terangkat dan dunia di sekitarnya seakan ikut menahan nafas. 5 nyala muncul satu persatu di sekelilingnya. Salah satunya memancarkan kilau yang berbeda, api jantung laut hasil pemurnian dari Mugu. Jarinya bergerak cepat, membentuk segel-segel yang nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Api-api itu membesar mengembang, lalu berubah wujud. Pengusiran api 5 cincin kini sempurna setelah Shoyan menguasai api surgawi kelimanya. Roh-roh api menyatu, memadat, lalu berubah menjadi cincin berapi setinggi langit yang berputar liar, menekan ruang di sekitarnya hingga terasa seperti langit akan terhisap ke dalam sebuah mulut hitam yang menganga.
Di seberangnya, Tian Sun pertama tersenyum lebar. Jiwa-jiwa berhamburan masuk ke bilah tulang di tangannya. Senjata itu menghitam, memanjang seperti garis malam. Tanpa ragu ia mengayunkannya. Satu tebasan, satu niat menghancurkan jiwa. Shoyan merespon tanpa kata. Segel di tangannya berubah, cincin api bergerak. Udara pecah, badai energi meledak di titik pertemuan kedua kekuatan, menghancurkan aura tulang yang baru saja terbentuk. Gelombang kejut menyapu pegunungan. Cincin api berputar sebentar di tengah pusaran lalu memudar. Sementara itu bilah tulang raksasa terlempar jauh, menghantam gunung hingga puncaknya runtuh seperti puing yang dijatuhkan tangan dewa. Dua pihak berdiri di tengah sisa kehancuran. Tidak ada pemenang, keduanya menanggung harga dari benturan itu. Tatapan Tian Sun pertama berubah, ada keseriusan, ada kejengkelan. Ia mengakui dengan nada dingin bahwa Shoyan memang pantas menjadi alasan mengapa Aula Jiwa berkali-kali gagal. Bocah yang dulu diabaikan itu kini telah melompat dari Douseng bintang 1 ke bintang 2 hanya dalam hitungan bulan. Shoyan menanggapi dengan tawa ringan. Justru itulah yang membuat Tian Sun pertama semakin tidak senang. Ia memperingatkan, suaranya tajam agar Shoyan tidak terlena. Suatu hari nanti pemuda itu akan memahami seberapa dalam dan seberapa kuat klan Hun. Dan saat hari itu tiba, melenyapkannya akan menjadi perkara semudah membalikan telapak tangan bagi mereka. Tawa Shoyan pecah di tengah udara panas pertempuran. Ia mengangkat dagunya sedikit menatap Tian Sun pertama tanpa sedikit pun rasa gentar. Lalu melontarkan kalimat yang terdengar santai namun mengandung tantangan tajam. Bahwa orang di hadapannya inilah yang akan tumbang lebih dulu jauh sebelum klan Hun sempat menyentuhnya. Tian Sun pertama menjawab dengan tawa serak, nyaring dan terdengar seperti jeritan burung malam. Di depan mata semua orang, tubuh kurus itu perlahan menyatu dengan bilah tulang hitam di tangannya, seakan daging dan senjata melebur menjadi satu. Dengan suara rendah yang dipenuhi keyakinan, ia menyatakan bahwa inilah pertama kalinya ia menghunus pedang kaisar tulang untuk melawan seseorang. Sebuah teknik yang telah ia asah selama ratusan tahun dan menurutnya Shoyan seharusnya merasa terhormat karena akan tumbang di bawah kekuatan itu. Belum sempat gema suaranya menghilang, pedang itu bergetar hebat lalu lenyap dari pandangan. Naluri Shoyan langsung bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia melompat mundur, merasakan fluktuasi energi tajam menyapu ruang di depannya. Namun tawa aneh itu kembali terdengar dan pada saat yang sama bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Melesat serempak seperti hujan maut yang menutup seluruh langit di atas kepalanya. Sorot mata Shoyan mengeras, ia langsung mengaktifkan teknik penguasa 6 aliran. Percikan api meledak di udara dan retakan gelap merambat di langit setiap kali bayangan pedang bertabrakan dengan wujud penguasa hitam yang ia ciptakan. Benturan demi benturan menguncang ruang di sekeliling mereka. Pada satu momen bilah raksasa itu berhasil menerobos pertahanannya, menyapu bau Shoyan dan meninggalkan garis darah tipis yang segera memerah. Untuk sesaat wajah Shoyan menjadi muram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dipaksa runtuh secara langsung. Dari sana, semua orang bisa merasakan betapa mengerikannya kecepatan dan daya hancur Tian Sun pertama setelah menyatu sepenuhnya dengan pedang kaisar tulang. Shoyan menarik nafas dalam-dalam. Saat ia mengembuskannya perlahan, ekspresinya berubah jauh lebih tenang namun justru terasa lebih berbahaya. Kedua tangannya bergerak, membentuk segel demi segel dengan kecepatan luar biasa. Cahaya emas muncul di belakangnya, membentuk sosok ilusi raksasa yang perlahan membuka mulutnya lebar-lebar. Gelombang serangan spiritual meledak seperti badai, menyapu ruang tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Tian Sun pertama baru sempat bereaksi ketika hantaman itu sudah menghantam tubuhnya. Pedang kaisar tulang terlempar dan darah segera menyembur dari mulutnya saat tubuhnya terpental jauh ke belakang. Shoyan tidak memberi jeda. Dalam satu tarikan nafas, ia melanjutkan dengan jari musim semi dan telapak musim semi. Serangan itu menghantam seperti meriam, mengirim tubuh Tian Sun pertama jatuh dari langit dengan kejam. Tanah di bawah mereka meledak. Sebuah lubang raksasa terbentuk dalamnya seolah menelan cahaya. Gelombang energi menakutkan menyebar ke segala arah dan siapapun yang menyaksikannya bisa merasakan bahwa serangan barusan bukan hanya melukai tubuh tetapi juga mengguncang jiwa. Warisan teknik Wang Quan Youseng memang diciptakan untuk menghancurkan dari dalam, bahkan cukup untuk mengancam nyawa seorang elit Douseng. Shoyan berdiri di udara, menatap lubang itu dengan mata dingin dan tangan yang perlahan mengepal seolah siap mengakhiri segalanya di sana juga.
Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah aura yang jauh lebih berat menyapu seluruh aula Tianggang. Sudut bibirnya terangkat tipis. Ia tahu tanpa perlu diberitahu bahwa akhirnya sosok yang lebih besar telah memutuskan untuk turun tangan. Wakil kepala Aula Jua telah tiba. Kabut hitam di udara bergulung pelan lalu terbelah menyikap sebuah wajah pucat yang terasa ganjil sejak pandangan pertama. Shoyan sempat tertegun, bukan karena tekanan aura, melainkan karena sosok di hadapannya tidak tampak seperti lelaki tua sebagaimana yang ia bayangkan, melainkan seorang pemuda dengan sorot mata kuno dan dingin, seolah puluhan tahun usia tersembunyi di balik raut muda yang menipu. Wakil kepala Aula Jua melangkah maju setengah langkah. Suaranya rendah dan penuh keyakinan saat ia menyatakan bahwa kedatangannya kali ini bukan sekedar ancaman, melainkan untuk membawa pulang tubuh Shoyan yang sudah tak bernyawa.